Teman-teman, baru-baru ini pemerintah Amerika Serikat mengumumkan negara di Asia yang bebas visa. Artinya tanpa memberikan permohonan visa kedutaan besar, eh, negara yang bebas visa itu bisa berangkat ke Amerika dan tinggal di sana 90 hari tanpa ada tenteng aling-aling, langsung masuk immigration. Dia periksa, dia punya sistem biometrik, masuk langsung. Jadi tidak seperti negara-negara yang lain yang tidak punya bebas visa, itu harus diinterogasi dulu, diperiksa dulu, ditanya dulu macam-macam pertanyaannya di immigration itu. Salah-salah dia menjawab, ya sudah ditolak begitu. Jadi ini ada pengumuman dari pemerintah Presiden Amerika Serikat yang negara Asia itu. Ada 5 di negara Asia ini yang kemarin dinyatakan bahwa negara tersebut adalah bebas visa atau bebas datang ke Amerika Serikat untuk tinggal 90 hari. Jadi visa itu adalah PWP namanya ya, PWP, Visa Waiver Program. Itu nama program pemerintah Amerika Serikat itu. Apa itu Visa Waiver Program atau apa maksudnya? Negara yang tinggi keamanan dan stabilitas dan ekonomi serta politik yang kenyamanannya tingkat tinggi lah istilahnya ya. Jadi istilahnya negara yang diberikan seperti itu bukan negara-negara yang miskin ataupun yang masih berkembang seperti itu, bukan. Tapi yang betul-betul mapan ekonominya dan tingkat ekonomi dan keamanan daripada negaranya itu sudah termasuk stabilitas perekonomian dan keamanan itu sudah kelas tingkat tinggi begitu, baru dikasih itu PWP ke negara itu. Dan program pemerintah Amerika Serikat itu tentu masuk ke Amerika tanpa visa dan bisa tinggal selama 90 hari itu punya syarat juga. Syarat-syarat yang punya PWP itu adalah harus memiliki paspor elektronik, itu salah satunya ya. Atau mengajukan permohonan melalui elektronik sistem for travel. Jadi artinya sebelum berangkat itu harus dibuat dulu permohonan ke sana, itu diajukan dulu, diberikan dulu permohonan melalui sistem elektronik ini. Yang ketiga itu harus memiliki catatan kriminal yang bersih gitu. Jadi istilahnya dia tidak mempunyai catatan kriminal dia. Baru yang keempat itu harus memiliki status yang betul-betul kehidupannya yang jelas begitu. Artinya bukan pengangguran, bukan anak jalanan, bukan misalnya pekerja harian atau serabutan begitu, bukan seperti itu. Jadi harus kehidupannya yang jelas begitu dan memiliki keterangan pajak penghasilan. Jadi maksudnya itu kita sudah pajak kita itu harus jelas gitu. Artinya kalau jelas pajak kita berarti penghasilan kita jelas kan begitu maksudnya. Artinya hubungannya itu kenapa ada harus pajak, karena kalau jelas dilihat mereka pajak itu ada penghasilannya, berarti kan kita layak tinggal di Amerika. Kalau artinya keuangan kita memadai begitulah kira-kira. Jadi kita di sana itu bukan pengangguran pula nanti. Jadi itulah salah satu arti daripada visa PWP ini, Visa Waiver Program ini. Jadi kita langsung aja teman-teman, siapa saja dan negara mana saja yang termasuk di 5 negara di Asia ini yang baru-baru ini diumumkan yang bebas visa, berangkat dari negara masing-masing langsung bisa terbang ke Amerika dan tinggal di sana 90 hari. Ayo, ini pertama adalah Korea Selatan. Korea Selatan ini memang udah termasuk ekonomi dan keamanannya yang mapan dan tinggi ya. Dan rakyatnya juga sudah memiliki dan mempunyai pendapatan per kapita per tahun itu ya sekitar hampir 1 M ya. Hampir 1 M pendapatan per kapitanya. Jadi memang layak lah untuk dijadikan sebagai anggota PWP. Jadi layak ini misalnya udah hampir 1 M per tahun dia punya pendapatan per kapita masyarakatnya ya. Jadi keamanannya juga stabilitas di negara mereka itu ya cukup aman gitu. Kriminal nggak begitu tinggi. Jadi tingkat kepercayaan Amerika itu ataupun kepercayaan pemerintah Amerika Serikat itu kepada Korea ini memang ya cukup tinggi juga, karena sesuai dengan apa yang terjadi di negaranya ya. Bahwa negaranya kriminal itu ya
agak-agak menipis lah, tidak seperti negara-negara yang lain gitu yang suka-suka kriminal, yang tawuran lah, yang apalah kan gitu. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Singapura. Negara Singapura ini adalah negara yang kecil memang. Negaranya hanya berpenduduk 5,5 juta. Itu penduduknya. Tapi ya jangan main-main dengan perekonomian Singapura, sekalipun dia kecil negaranya, tapi duitnya banyak ini guys. Banyak ini dia punya dolarnya. Jadi mereka ini kan terkenal dengan perdagangan dunia. Jadi perdagangan dunia ini kan tentu sekali kan duit banyak berputar di sini, karena dia memiliki daripada sentral-sentral perhubungan dagang dunia itu, seperti misalnya katakanlah kapal tanker ataupun kapal kargo yang mengangkut barang-barang seluruh dunia. Di sana itu harus parkir dulu untuk ngisi minyak, apa macam lah di sana. Perkantoran-perkantoran besar seluruh dunia pun di sana juga. Jadi mereka itu harus berikan laporan dulu ke sana, ke kantor masing-masing. Jadi bagaimanapun mereka itu singgah di Singapura kan. Jadi singgah di Singapura itu artinya hitungan jam biayanya itu. Kalau tankernya di sana sandar itu ada hitungan jam itu pembayarannya. Jadi mereka itu tetap mendapatkan artinya uang lah ya dari pelayaran-pelayaran internasional, dan termasuk juga pesawat terbang misalnya mau ke Dubai, ke Arab, ke Eropa, ke mana, ke Australia, ke Jepang gitu. Misalnya perputarannya pesawat itu harus juga ada di sana. Jadi Singapura itu memang dia punya penghasilan itu dari perdagangan dunianya dan perdagangan hubungan daripada penerbangan pesawat komersil ya. Itu di Changi itu. Jadi terkenal itu Changi kan, dulu kan pernah juga Changi itu mendapatkan prioritas lapangan terbang nomor 1 terhebat dan tercanggih di dunia. Itu Changi, sekarang dia sudah nomor 2. Jadi itulah nomor 2 daripada negara di Asia yang mendapatkan program PWP. Nomor 3 adalah Jepang. Ya, Jepang, siapa yang tidak tahu ya Jepang ya. Jepang ini kan udah dari dulu memang negara hebat ya, negara industri gitu ya, negara maju ya. Dan negara Jepang ini sampai sekarang memang masih tetap juga industrinya begitu berkiprah ya. Memang dia kalau di bagian teknologi militer seperti membuat pesawat tempur, membuat pesawat kapal selam agak berkurang ya kalau ke daerah-daerah arah militer begitu. Jepang ini memang industrinya agak berkurang, tapi kalau industri-industri seperti misalnya seperti mobil ya kan, industri-industri misalnya pembuatan robot atau pembuatan alat-alat berat begitu ya, alat-alat berat seperti untuk pertanian, untuk misalnya pembangunan proyek kan gitu kan. Kalau peralatan-peralatan itu memang orang itu masih hebat zaman sampai sekarang. Dan di sana itu tingkat kepercayaan manusia itu sangat tinggi. Artinya apa? Di sana itu jarang berbohong orang. Dan di rakyat Jepang itu tidak mau dia suka dengan kriminal-kriminal yang terjadi begitu. Mereka itu selalu menghindari kriminal-kriminal itu, dan seperti negara-negara lain suka kriminal begitu ya, suka tawuran lah, suka buat keonaran, kegaduhan begitu. Kalau di Jepang itu tidak, seminimal mungkin kalau mereka itu menghindari gitu. Jadi seandainya di sana itu misalnya dompet kita tinggal di Jepang itu, mereka itu tidak mau ambil, dibiarkan aja di situ, kalau enggak dikasih sama polisi. Jadi bukan mereka ambil itu. Itulah kehebatannya orang Jepang. Itu di mana-mana Jepang itu, misalnya kalau ketinggalan barang kita atau dompet kita begitu, bukannya diambil itu dompet itu, bukan diambilnya duitnya itu. Nanti dikasihnya sama orang misalnya polisi lah ya, polisi Jepang gitu, dikasihnya itu nanti. Itulah kehebatan daripada moralnya orang Jepang ini memang sangat-sangat tinggi. Jadi layaklah Amerika Serikat pun sudah layaklah memberikan daripada PWP itu. Memang PWP ini udah lama, memang bukan baru-baru ini, tapi sudah lama, udah ada mungkin 15 tahun yang lalu itu kalau Amerika memberikan ini. Itulah yang memang salah satu Jepang lah yang di Asia yang ada memiliki paspor program PWP yang bisa masuk ke Amerika tanpa visa. Yang keempat adalah Brunei. Brunei Darussalam adalah, kita tahu juga Brunei ini memang tidak pernah terdengar di dunia. Bahkan kita sama-sama di Asia pun agak jarang mendengar mereka ini.
mereka ini silent ya, diam saja. Misalnya bukan seperti negara-negara misalnya yang kaya begitu ya, tapi banyak sering-sering disorot dunia gitu. Tapi kalau Brunei ini jarang disorot dunia ini. Corong, tapi masyarakatnya makmur, sangat makmur. Karena apa? Karena negaranya itu penghasil gas bumi dan minyak bumi gitu ya. Jadi mereka itu memang kaya itu karena penghasilan gas bumi negara itu banyak begitu. Jadi mereka memang di apa namanya diperhitungkan oleh Amerika karena pertimbangan daripada kekayaan mereka, kemakmuran mereka, kenyamanan daripada negara Brunei ini juga ya cukup tinggi ya. Tinggi juga keamanannya, jarang kriminal di sana itu. Jadi Amerika juga mungkin sudah melihat dan memandang itu bahwa negara Brunei salah satu layak untuk dimasukkan dalam program VWP itu. Jadi Brunei ini memang apa namanya pendapatan per kapita negaranya juga cukup tinggi ini karena dolar apa Brunei ini dengan Singapura itu hampir mirip-mirip harganya, hampir lebih kurang tipis-tipis saja gitu. Jadi status keuangan mereka juga ya bolehlah memadai standar standar ekonomi kelas-kelas apalah ya, kelas-kelas istilahnya maju begitu. Jadi layak mereka itu dan layak masyarakatnya itu dibuat sebagai program PUP oleh Amerika Serikat. Jadi Brunei lah salah satu nomor 4 di Asia ini yang memiliki paspor PUP. Dan nomor 5 adalah Filipina. Filipina ini sebenarnya tidak sehebat paspornya yang seperti Korea Selatan, Jepang, Singapura dan Brunei ini. Sebenarnya Brunei ini hanya ada faktor daripada kerjasama ekonomi, industri dan militer paling utama ya. Seperti kita tahu ya, ini Amerika Serikat itu bukan baru-baru ini di Asia ini apa namanya bekerja sama dengan Filipina dari zaman Perang Dunia Kedua itu. Dulu di apa nama di Filipina itu Amerika Serikat sudah melakukan hubungan kerjasama militer dengan pemerintah Filipina. Jadi hubungan-hubungan itu sudah dibangun dari dulu sampai sekarang. Kemungkinan salah satunya itulah yang membuat bahwa program apa namanya bebas visa ini atau PWP ini diberlakukan Amerika Serikat kepada Filipina karena dulu ya di apa namanya di Subic itu tahun 1946 itu kan pangkalan militer Amerika Serikat kan sudah ada di sana dibuat untuk melawan tentara Jepang dulu zaman-zaman Perang Dunia Kedua. Jadi mereka itu sudah melakukan hubungan erat gitu, hubungan dekat gitu antara pemerintah Filipina dengan Amerika Serikat. Jadi sebenarnya kalau perekonomian mereka itu masih agak apa namanya masih di bawah, cuma mungkin masih karena mengingat daripada persahabatan-persahabatan dan hubungan militer yang zaman-zaman Perang Dunia Kedua dulu, mungkin itu yang diingat, maka dibuatlah sebagai artinya hubungan antara Amerika dengan Filipina sekarang itu dengan diberikannya lah program PUP untuk masyarakatnya. Jadi antara yang kelima inilah yang ada di Asia yang diberikan PUP di Asia ini. Program ini yang diberlakukan. Tapi kalau misalnya Amerika Serikat memberikan ke Indonesia, saya rasa belum saatnya mungkin ya. Ya kita doakan aja lah biar cepat Indonesia maju ya, makmur ya dan damai begitu. Jangan ada gontak-gantak di sana itu. Jangan ada misalnya apa namanya kemiskinan lagi terjadi di sana. Jangan lagi ada yang tidak makan lagi kelihatan. Pokoknya pengangguran banyak itu tidak termasuk sama mereka. Dan kemiskinan itu kalau masih di bawah rata-rata, apalagi itu mereka tidak bisa itu masuk dalam program PUP. Tapi ya semoga aja lah entah 5 tahun atau 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang bisa negara Indonesia yang kita cinta ini berubah kehidupannya, perekonomiannya dan status sosialnya, begitu juga dengan kriminalnya. Ya semoga aja kita doa. Ya, itulah teman-teman ya, daripada 5 negara Asia yang termasuk daripada bagian program
VP Amerika Serikat yang bebas visa masuk langsung tanpa ada interview di kedutaan, langsung bisa terbang ke Amerika Serikat dan tinggal 90 hari. Demikianlah pemberitahuan yang 5 negara di Asia ini, itulah negaranya teman-teman.